Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 46 KKN BBM Universitas Airlangga yang akan mencoba menjelaskan tentang salah satu program kerja di bidang pemberdayaan ekonomi yang berjudul Financial Planning, mengenal lebih dekat dengan investasi saham. Apakah kalian sudah tahu dengan apa itu financial planning? Jadi, financial planning adalah sebuah proses di mana seorang individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan atau financial plan yang komprehensif. Salah satu bentuknya bisa melalui investasi, yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Apakah kalian sudah tahu tentang bentuk-bentuk investasi? Jadi, ada beberapa produk investasi, misalnya properti, bisa rumah, tanah, gedung, dan lain-lain. Kemudian juga ada logam mulia seperti emas dan berlian. Dan juga ada dalam bentuk finansial aset, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Selanjutnya, apa sih saham itu? Jadi, saham didefinisikan sebagai surat yang menandakan kepemilikan perusahaan. Contohnya seperti ini. Misalnya, si A mempunyai saham perusahaan A sebesar 10%, yang berarti dia punya 10% dari perusahaan itu, atau dengan kata lain, aset barang yang dimiliki perusahaan 10%-nya adalah miliknya. Dan jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keseluruhan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan A 10%-nya dari keuntungan itu menjadi hak milik si A. Lalu, mengapa saham itu diperdagangkan atau jual beli saham? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu kita ketahui bahwa saham itu mempunyai nilai tertentu. Misalnya, ada yang harganya murah dan ada yang harganya mahal. Jadi, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sangat bergantung pada valuasi suatu perusahaan tersebut. Misalnya, dapat diibaratkan seperti kita membeli HP dengan spesifikasi yang lebih tinggi, maka harganya juga semakin mahal kan? Hal ini juga berlaku pada saham. Semakin besar, semakin bagus perusahaannya, maka semakin mahal harga sahamnya. Berbeda cerita kalau kita mau membeli saham dari perusahaan kecil dengan membeli saham dari perusahaan yang besar. Terdapat penjelasan yang sederhana, yaitu karena sebenarnya berbagai faktor yang menentukan harga saham ini, banyak tidaknya hanya valuasi perusahaan itu saja. Namun terdapat faktor lain yang tidak bisa kita ketahui semuanya, apakah harga saham ini mahal atau murah. Analoginya seperti kita pergi ke restoran kemudian memesan makanan, tetapi makanannya itu lebih kecil dan harganya mahal dibandingkan membeli di pedagang kaki lima. Hal ini terjadi karena terdapat pandangan seseorang bahwa mereka lebih mengutamakan kesehatan, terjamin, dan fasilitas pendukungnya seperti luasnya tempat serta koneksi wifi. Nah, hal seperti itu bisa berpengaruh loh ke harga perusahaan. Kalau ngomongin tentang harga saham, itu banyak hal yang bisa mempengaruhi harga saham perusahaan. Seperti produk yang dijual itu apa, CEO-nya siapa, laba yang diperoleh besar atau tidak, prospek bisnis ke depan bisa maju atau tidak, terus ada kasus tidak di perusahaannya. Intinya, semakin bagus perusahaan, maka semakin tinggi harga sahamnya. Dari mana sih untungnya dari jual beli saham itu? Sebelumnya, saham itu dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Misalkan, kita membeli saham KFC. Jadi, uang yang kita setorkan tadi itu dapat dipakai untuk membuka cabang baru di luar kota. Nah, itu salah satu keuntungan yang didapat dari sebuah perusahaan. Terus bagaimana keuntungan yang kita dapatkan dari jual beli saham? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semakin bagus perusahaannya, maka nilai sahamnya juga akan tinggi. Misalnya, pada awalnya kita membeli saham dari perusahaan A dengan nilai 1 miliar rupiah. Kemudian, setelah beberapa tahun, nilainya naik menjadi 1,25 miliar. Jadi, keuntungan yang kita peroleh sebesar 250 juta rupiah. Nah, orang-orang yang main saham itu untungnya dari sana, karena mereka selalu membeli saat harganya murah, kemudian dijual saat harganya tinggi. Namun ini berlaku juga loh sebaliknya, kalau perusahaannya jelek, dana kita yang ada di sana bisa berkurang atau bahkan jika perusahaannya bangkrut. Tentunya kita sebagai pemilik pasti memiliki dampak yang sangat besar.
Ada benarnya juga sih perkataan tidak ada yang tahu apakah perusahaannya akan berhasil atau tidak, asalkan jangan sampai ketidaktahuan tentang risiko investasi. Jadi menurut kita, kalau main saham nih ya, kita harus punya ilmunya untuk analisis proses perusahaan yang bisa dilihat dari kurva pergerakan harga sahamnya. Jangan sampai kalian main nih, tapi belum tahu semuanya, apalagi main trading. Trading itu jual beli saham, tapi dalam waktu yang singkat. Jangan sampai kalian main apalagi hanya ikut-ikutan. Untuk kalian, khususnya pemula yang mau terjun langsung ke dunia pasar saham, terdapat beberapa aplikasi loh yang bisa kita download di Play Store atau App Store. Contohnya Ajaib, iPod, Bibit, Bareksa, Peluang, dan masih banyak lagi. Untuk memilih aplikasi juga harus memperhatikan izin dari pihak tertentu. Gimana? Cukup menjanjikan bukan investasi itu? Oleh sebab itu, mari kita belajar lebih dalam lagi tentang saham dan sisihkan sebagian kecil pendapatan kita untuk berinvestasi saham. Karena suatu hari nanti akan sangat menguntungkan bagi kita loh. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap disiplin, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.